Benar ya Bapak, Engkau sungguh layak untuk disembah. Kami semua bersyukur karena Engkau sudah memberikan kepada kami seorang juru selamat, seorang penebus, yaitu anak tunggal-Mu sendiri Bapa, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati buat dosa kami, membayar kami lunas sehingga kami diperdamaikan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah yang besar ini. Dan tidak berhenti hanya di situ, Engkau juga memberikan kepada kami Roh Kudus untuk memimpin hidup kami berjalan setiap hari bersama dengan Engkau. Terima kasih buat anugerah yang besar ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini seluruh umat-Mu kami datang kepada Engkau. Kami datang beribadah karena Engkau memanggil kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan firman-Mu Tuhan kepada kami semua. Berkatilah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami umat-Mu boleh mengerti firman yang dahsyat, firman yang mencipta ini, firman yang luar biasa. Dan ada di dalam kami. Inilah menjadi makanan kami pada pagi hari ini. Engkau tolong hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Pakailah lidah bibir hamba-Mu. Apa yang hamba persiapkan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus menguasai seluruhnya sehingga firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini sungguh akan menjadi firman yang menguatkan kami, menjadi jawaban doa dan membuat kami mengerti kedahsyatan, kehebatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Andri. Haleluya. Shalom Pastor Hengki. Waduh, yang ada di luar ini luar biasa. Shalom Pastor Joko. Waduh, kayaknya nggak bisa ngerayain Natal nih. Kasihan deh. Pulang 10 hari disekep ya. Mohon dimaklumin ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Natal tetap berjalan sekalipun faktor Hengki ada di dalam karantina. Amin ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan, yaitu tentang imannya Abraham. Nah, saya percaya kita semua, umat Tuhan tuh sangat sering dengar Abraham, dan bahkan kalau kita ingat Abraham orang yang kaya. Bukan hanya Ishak, tapi orang yang kaya. Punya keturunan Ishak juga paling kaya. Dan yang luar biasa, kita ketemu juga dalam Lukas 16, ternyata Abraham ada di Firdaus. Wow, dia kaya masuk surga. Wah, luar biasa, kita semua mau. Dan bahkan dalam Galatia berkata bahwa berkat Abraham itu mengalir kepada kita karena Yesus Kristus. Ya, wah ini kita berharap banget supaya berkat Abraham ini jatuh di dalam hidup kita terima. Tetapi yang kita mau lihat hari ini, kita mungkin mau berkatnya Abraham, tapi kita mesti lihat bagaimana imannya Abraham. Seperti apa imannya Abraham hari ini. Nah, hari ini saya memberikan beberapa level daripada iman Abraham. Nanti saudara cek, saya juga ngecek iman kita ada di level mana. Ya, semoga atau saya berdoa supaya ketika nanti selesai dari khotbah kita kepingin bahwa iman kita ini ya, ada di level yang seperti Abraham miliki. Baik, saya akan share screen, saya bisa share screen ya. Roma 4 ayat 16 supaya nggak usah pusing. Roma 4. Roma 4, saya salah, sorry, ini bukan yang ini nih, mana dia ini dia. Oke. Roma 4. Maaf ya, ini ada sedikit puji-pujian di belakang karena masih di Tanah Abang nih. Jadi saya dikasih tempat khusus yang betulnya tembus. Oke.
Roma 4 kita dari ayat 18 dan seterusnya. Saya baca, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Nah, saudara yang di rumah juga boleh baca ayat 24 ini. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita Allah pun telah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Firman Tuhan sudah dibacakan, ya, kita katakan amin buat firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat Abraham itu bukan orang percaya. Abraham itu dipanggil dari Ur, ya, di Mesopotamia, ya. Dipanggil dan dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Abraham, bapaknya Abraham si Terah itu namanya aja Terah, itu dewa bulan namanya. Jadi Abraham memiliki kepercayaan yang bukan kepada Yahweh, ya, tetapi kepada dewa-dewa. Nah, puji Tuhan, Abraham ketika dipanggil dia ikut. Jadi dia bukan orang yang percaya. Dan yang kedua, Abraham ketika dipanggil, dia bukan orang kekurangan. Dia bukan orang susah. Dia bukan orang yang butuh bantuan. Tidak. Dia orang kaya. Arti kata Abram pada waktu dia dipanggil itu artinya Bapak yang mulia. Di daerahnya, ya, dia dimuliakan. Dia orang kaya, dia punya banyak teman-teman keluarga yang baik, sehat semuanya. Tapi ada satu memang kelemahannya, yaitu dia tidak mempunyai anak. Karena Sarah mandul. Jadi memang itu kelemahan. Tapi dia puji Tuhan, dia ikut Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara, kalau kita mau berkat Abraham, kita percaya juga bahwa kita perlu memiliki iman yang sama dengan Abraham. Supaya apa yang Tuhan sediakan buat Abraham juga terjadi untuk kita. Itu tidak semena-mena. Keselamatan itu gratis. Tetapi janji-janji Allah itu perlu iman. Ya. Nah, apa sih itu iman? Ya. Kita kalau lihat iman, mungkin kita, apakah iman sama dengan percaya? Apakah percaya, kalau kita percaya, kita sudah beriman. Saudara, iman di sini maksudnya iman kepada Sang Penebus, iman kepada Yesus Kristus. Ya, Abraham itu percaya kepada Yahweh, Allah. Nama Yesus adalah Yehesua, artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi bersama. Ya, jadi kalau ada yang tanya, itu bagaimana orang-orang perjanjian lama selamat? Oh, selamat. Barang siapa yang percaya kepada Yahweh, percaya kepada Penebus. Ya, karena dari dulu, dari awal diciptakan dunia, selalu ada Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu hadir di dalam perjanjian lama pun ada penebus. Mazmur pun menyebut penebus. Nah, jadi kita diselamatkan karena iman. Iman inilah iman kita kepada Kristus. Tanpa ada embel-embel. Tanpa ada perbuatan baik kita. Ya, nah saya coba sampaikan, ini penting sekali saudara. Ya, di dalam Efesus 2. Ayat yang ke-8 dan 9. Ya. Efesus 2 ayat 8 9 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia dari Allah, anugerah, diselamatkan oleh iman. Itu dari kita. Itu bukan hasil usahamu.
tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi iman pertama-tama ini adalah iman kita kepada Yesus Kristus, yang kepercayaan kita kepada Yesus. Kalau dulu kita berkata bahwa perbuatan baik kita sebelum adanya iman, ini kalau di sini iman ya, di sini perbuatan baik, maka perbuatan baik kita ini tidak ada gunanya. Maka dikatakan perbuatan baik kita tidak akan menyelamatkan, hanya iman yang menyelamatkan. Saya beri contoh begini. Saya naik mobil, saya melanggar lampu merah. Ya, saya ditilang sama polisi bilang, oke, Pak Yupo, minggu depan datang ke pengadilan, Anda ditilang. Baik, Pak. Nah, masih ada seminggu kan? Dalam seminggu ini saya berbuat baik. Saya kasih orang susah, saya bantu orang miskin, saya bantu orang yang sakit, saya menghibur orang, saya datang ke gereja, saya tolong orang pokoknya. Selama 1 minggu itu, ya, saya mengadakan yang namanya perbuatan-perbuatan baik. Tibalah hari ketika saya di pengadilan. Sampai di pengadilan, ya, hakimnya berkata, Pak Yopo, Anda melanggar lampu merah. Ya, Pak Hakim. Anda lihat lampu merah, saya lihat. Cuma saya lihat ada polisi, masalahnya gitu ya. Nah, oke, Anda bersalah berarti. Ya, tapi tunggu dulu Hakim. Sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Hakim perlu tahu loh. Selama seminggu setelah saya ditilang oleh polisi, saya sudah berbuat baik. Saya bawa loh orang-orangnya di luar pengadilan ini. Siap bersaksi bahwa mereka saya tolong, Pak Hakim. Nah, pertanyaan saya, bisakah Pak Hakim membebaskan saya karena perbuatan baik saya? Saya pikir bisa kalau hakimnya sinting. Ya. Tapi kalau hakimnya waras, nggak akan dia bebasin. Karena beda. Nah, perbuatan baik sebelum saudara beriman kepada Yesus, itu nggak ada gunanya. Saya berkata seperti kayak kotor. Tetapi perbuatan baik setelah saudara terima Yesus, itu menjadi pahala dan upah. Jangan ragu-ragu untuk berbuat baik. Ya, jadi itu iman, dasarnya iman. Ketika saudara mungkin belum percaya kepada Yesus, saudara juga beriman, tetapi kepada Allah yang lain. Ya. Nah, iman yang kita miliki di sini bukan hanya percaya, tetapi bertumbuh karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya iman kita ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan kebajikan, ditambah dengan penguasaan diri dan sebagainya. Ya. Nah, itu iman yang bertumbuh. Inilah yang dialami oleh Abraham. Iman yang bertumbuh. Nah, kita mau lihat level-level daripada iman Abraham. Jadi yang utama saya perlu ulang, iman. Saudara di tempat ini, kalau ada yang belum terima Yesus, saya beritakan ini Injil. Pertama, percayalah kepada Dia, supaya dosa-dosa kita diampuni. Itu iman awal kita. Dari iman awal kita ini, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai upah. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara menolong orang, itu ada upahnya. Saudara beribadah, itu ada upahnya. Tapi sebelum beriman, saudara bantu orang, saudara apa, enggak ada gunanya. Ya. Nah, jadi iman kepada Yesus Kristus. Nah, Abraham, kita lihat sekarang. Level pertama, level yang paling mudah. Ini bukannya seblak ya, level 1, level 2 pedasnya bukan. Ya, tapi ini iman. Ya. Level 1, kalau kita mau memilih iman Abraham, pertama adalah percaya bahwa Allah itu ada. Ini gampang. Percaya bahwa Allah itu ada. Saudara ada ikut Zoom sini, ikut ibadah dengan sungguh-sungguh, ya, baik yang off-cam maupun on-cam. Kenapa saudara beribadah? Karena saudara percaya Allah itu ada. Bukannya Pak Hengki yang ada. Allah juga ada dalam ibadah ini. Allah tidak bisa dibatasi oleh yang namanya virtual. Allah itu ada. Saya khotbah. Kenapa saya mau berkhotbah kalau saya mau bilang ke Pak Hengki, bikinin YouTube aja, nanti puterin aja. Gitu kan. Enggak. Saya percaya kalau saya berkhotbah, Tuhan percayakan firman Tuhan, saya percaya Allah itu ada. Allah menjamah saudara. Gitu. Ini level yang paling mudah. Kita lihat firman-Nya di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6.
Tetapi tanpa iman pada Yesus, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Ya, jadi saya katakan orang di luar sana yang teriak-teriak, maaf Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dia membenci Yesus, tidak berkenan kepada Allah. Ya, karena hidup yang kekal ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, saudara sudah berpaling kepada Allah, saudara harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, ini penting. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Abraham tahu ini, bahwa dia ikut Tuhan, dia dipanggil walaupun nggak tahu kemana, akan tunjukkan kepadamu, kata Tuhan, pergilah dari rumah orang tuamu ke satu tempat yang akan tunjukkan, nggak tahu tempatnya di mana dan kapan selesainya nggak tahu, tapi ikut. Dikatakan siapa yang percaya bahwa Allah itu ada dan Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini saudara sungguh cari Tuhan. Firman ini berkata, saudara dapat upah. Dikasih upah oleh Tuhan. Jangan takut, ya, percaya. Nah, saudara, hari-hari ini banyak orang yang tidak percaya Allah itu ada. Ya. Kalau saya di Amerika, saya pernah ngobrol bersama sebetulnya calon mantu, ya, tapi itu masih jadi pacar, ya. Jadi saya ngobrol sama dia, sama Johnny namanya. Dan ketika saya tanya, kamu percaya nggak John bahwa Allah itu ada? Enggak. Dia nggak percaya Allah itu ada. Allah itu nggak ada. Setiap usaha kita yang tentuin sendiri. Masa depannya kita yang rancang sendiri. Nggak ada Allah. Itu sama seperti ketika seorang pendeta ngobrol dengan seorang Buddha, ya, biku Buddha. Dia berkata, menurut Anda, Pak Biku, percaya nggak Allah itu ada? Dia bilang, di mana ada cinta, di situ ada Allah. Di mana tidak ada cinta, di situ tidak ada Allah. Loh, kalau begitu Anda itu berdoa kepada siapa? Loh, kami tidak berdoa kepada siapa-siapa. Kami tidak berdoa kepada siapapun yang ada di sorga, karena di sorga nggak ada siapa-siapa. Makanya kalau kami berdoa, kami selalu ngomong semoga. Kami tidak meminta kepada siapa-siapa. Semoga pemerintah Indonesia bisa membuat rakyat jadi makmur. Semoga. Gitu. Jadi sebetulnya dia juga percaya bahwa Allah itu tidak ada. Ya. Nah, saudara, hari-hari ini itulah yang paling banyak terjadi di dunia ini. Ya, kalau nanti Pak Hengki ada sama Noni ada di Amerika, coba lihat, tanyain. Allah itu ada apa enggak? Ya. Di Prancis, saudara, di Paris terutama. Saudara jangan pernah nanya orang agamamu. Itu sama juga, ya maaf nih saya ngomong ini, maaf ya. Sama juga saudara tanya sama dia, kamu hubungan sama istri seminggu berapa kali? Kalau kamu nanya agamamu apa, sama seperti kamu nanya seperti itu. Sangat privacy. Tidak boleh ditanyakan. Kenapa? Mereka nggak peduli sama agama, apalagi sama Allah. Allah itu nggak ada buat mereka. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita percaya Allah itu ada, saudara ikut ibadah karena saudara percaya Allah itu ada, itu satu hal yang luar biasa. Allah sungguh-sungguh memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Ada satu gereja, dia mau mengadakan Natal, gereja di Indonesia Timur, saudara. Karena dekat sama orang Australia, dia ketemu, ya, ada sosok orang yang mirip banget. Mengadakan Natal, adain Paskah. Ya. Mirip banget dengan Tuhan Yesus. Gondrong-gondrongnya, wajahnya, karena bule, ya. Wah, ini boleh nih, teman dari para jemaat. Ya. Wah, ini boleh dipakai bakal aktor utama nih, ya, menjadi peran Yesus. Ya. Tetapi ternyata ketika ditanya, dia belum percaya. Belum percaya pada Tuhan. Nah, kalau dia belum percaya sekalipun wajahnya mirip, ya nggak bisa dipakai sebagai peran Yesus. Karena dia tidak akan bisa mendalami yang namanya peran dia. Ya. Jadi saudara, yang utama adalah saudara dan saya percaya Allah itu ada. Tapi hal yang kedua, yang Abraham lakukan bukan hanya percaya kepada Allah itu ada. Saya ulang lagi, Roma 4 ayat 12 tadi. Ya. Saya share screen, Roma 4 ayat 12.
12, 21, sorry, maaf saudara. Dari 20 ya. Tetapi, sebentar. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan, perhatikan ini, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Jadi Abraham bukan hanya percaya Allah itu ada, tapi dia percaya Allah sanggup menolong dia. Saudara percaya Allah itu ada, setan pun percaya Allah itu ada. Buktinya setan bilang, mau apa engkau anak Allah yang maha tinggi? Percaya setan itu Allah itu ada. Tetapi setan percaya nggak Allah sanggup menolong? Abraham percaya bahwa Allah sanggup menolong. Oleh karena itu kalau kita hanya pada level percaya, tapi kita percaya sanggup menolong, ngapain kita berdoa? Iya kan? Ada seorang filsuf namanya Epiktetus. Nah, dia bilang begini, Allah dan kejahatan. Allah ada, kejahatan ada. Ada beberapa pemikiran dia. Pemikiran pertama, Allah mau menghapus kejahatan, tapi tidak mampu. Berarti Allah jahat. Dia mau, Allah mau, tetapi tidak mampu. Allah itu lemah. Ya, Allah itu lemah. Yang kedua, Allah tidak mau, tetapi dia mampu. Allah mampu, tapi tidak mau menghapus kejahatan. Berarti jahat dia. Ya, dia mampu, tapi dia tidak mau menghapuskan. Dan Allah yang ketiga opsinya adalah Allah tidak mampu dan tidak mau. Ini berarti Allah yang lemah dan jahat. Udah lemah, nggak mampu, nggak mau lagi, jahat. Atau yang keempat, Allah mampu dan mau. Tapi yang keempat ini boleh dihilangin. Karena kalau Allah mampu dan mau, bukti kejahatan masih ada. Berarti ini 4 nggak ada, cuma punya 3 opsi. Allah jahat, Allah lemah, atau Allah jahat dan lemah. Ketika kita ketiga-tiga ini, ngapain kita percaya kepada Allah? Allah yang jahat, atau Allah yang lemah, atau Allah yang jahat dan lemah. Saudara nggak mau percaya Allah yang jahat. Saudara mau percaya Allah yang lemah. Apa percaya yang lemah? Sama seperti kita. Atau Allah yang jahat dan lemah, apalagi nggak kita percaya. Sehingga dikatakan Allah tidak ada. Nah, saat saudara nggak percaya Allah sanggup menolong, berarti saudara sedang berkata bahwa Allah tidak ada sebetulnya. Ya, jadi Abraham dikatakan umurnya udah 100 tahun. Rahim Sarah udah tertutup. Ya. Tetapi dia tetap percaya. Kenapa dia percaya bahwa Allah sanggup menolong, sanggup menetapi janji? Itu baru level pertama. Nah, level yang kedua adalah ketika sekarang setelah kita percaya Allah itu ada sanggup menolong. Yang kedua, mempercayakan diri kepada Allah. Ini jauh lebih itu. Mempercayakan diri kepada Allah. Ambil firmannya. Ibrani 11. Ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, yang ia yang telah menerima janji itu rela, perhatikan kata rela, mempercayakan diri kepada Allah. Mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kalau anaknya 10 nggak ada masalah, saudara. 1 dikorbankan. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana seakan-akan dia telah menerimanya kembali. Ini bukti bahwa dia percaya Allah itu ada dan Allah sanggup menolong. Tetapi di atas itu yang paling penting adalah Abraham mempercayakan dirinya kepada Allah. Ini tidak mudah loh. Mempercayakan diri hidup kita kepada Allah, ini level yang kedua.
Ini lebih sulit dari hanya percaya Allah itu ada. Ya. Saudara mungkin sering mendengar ilustrasi seorang yang melintasi air terjun Niagara. Ya. Nah, saudara, saya kasih lengkapnya. Namanya sebetulnya dia orang Perancis, Jean-François Grevelet. Ya. Memang dari 5 tahun ini dia sudah menjadi orang wonder boy, ya. Bocah yang ajaib karena keahliannya menjadi seorang funambulis atau ahli meniti tali dari kecil, ya. Dia ahli gimnastik, bakatnya, ketenangannya, ya. Itu membuatnya dia dapat sorotan dan dapat popularitas. Nah, setelah dewasa dia pindah ke Amerika, dia ganti namanya menjadi Charles Blondin. Charles Blondin karena rambut blonde, ya. Nah, di Amerika makin populer dan dia menyeberangi air terjun Niagara dengan kali yang tebalnya 2 inci, 305 meter panjangnya dan tingginya kayak 50 meter ke air terjun itu tanpa pengaman. Ya. Dia nyebrang pakai ini, pelan-pelan. Orang nonton semua di pinggir. Wah, tegang, saudara. Sampai di seberang, ditepukin tangan. Wah, luar biasa, hebat. Dia ngomong sama penontonnya, kamu percaya nggak kalau saya nyebrang ke sana lagi, saya pasti bisa? Percaya. Mulai dia nyebrang. Di tengah-tengah, ya, dia keluarin botol anggur, dia minum anggur dulu di tengah-tengah. Wah, disorakin, taruh lagi sampai seberang. Dia tanya lagi, sekarang saya mau balik lagi nih. Anda percaya nggak saya sampai di seberang sana? Percaya. Udah 2 kali, udah hebat lah kamu mah. Percayalah. Nyebrang. Di tengah-tengah, dia foto dulu. Wah, fotoin. Ya. Wah, orang tepuk tangan. Sampai lagi di seberang, tepukin tangan. Saya sekarang mau nyebrang lagi ke sana. Percaya bisa? Percaya. Tapi kali ini saya mau gendong orang. Siapa yang mau ikut? Nah, saat ditanya siapa yang mau ikut, semua diam. Nggak ada satupun yang berbicara. Tiba-tiba ada seorang anak, celuk, naik ke atas. Orang pada kaget. Akhirnya jalanlah Charles Blondin nyebrang. Sampai ke seberang, dicorakin Charles Blondinnya. Tetapi anak itu kata, lu gila ya, nekat lu ya. Mau cari mati kali ya? Ngapain lu ngikut? Tuh, orang-orang pada ngomong seperti itu. Siapa sih kamu? Saya anaknya Charles Blondin. Saya percaya akan kemampuan bapak saya. Saudara, intinya begini. Saudara jadi penonton apa itu anak? Jangan-jangan kita jadi penonton. Percaya. Tepuk tangan Yesus, ajaib. Tuhanku, percaya saudara. Tapi ketika kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Suruh bertobat. Kita disuruh sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita disuruh berdoa, berpuasa, membaca firman. Bisa nggak kita lakukan? Atau yang lebih parah begitu Tuhan ngomong sama saudara. Jemaatku, kamu, jual motor butmu, saya ganti mobil. Kalau Tuhan ngomong itu, saudara jual nggak? Saya sih pasti saya jual. Diganti mobil, kapan lagi, ya kan? Nah, pertanyaannya ketika Tuhan ngomong ini, jual motormu, kasih ke gereja. Kalau kasih ke Pak Hengki pasti dia mau, ya. Tapi saya bilang kasih ke gereja aja. Kasih ke gereja. Pertanyaannya kita mau ngasih nggak? Tuhan ini motor satu-satunya. Kalau saya nggak punya motor ini, saya nggak bisa kerja. Saya transportasi masih mesti naik Gojek. Bagaimana dengan istri dan anak saya? Kan saya biasa goncengin mereka. Percaya? Udah percaya sama Tuhan. Mempercayakan nggak? Belum tentu. Ya. Tapi itu level yang kedua. Level di mana kita menaruh kepercayaan kepada siapa? Kepada Tuhan apa bukan? Dan Abraham berkata, dia serahkan anaknya. Dia nggak pakai tanya, nggak pakai argumentasi, dia serahkan anaknya. Dia percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan, keturunan dari Ishak itu yang akan menjadi keturunanmu. Tapi sekarang diminta Tuhan, nggak peduli, kasih. Nah ini level dulu.
Ya, jangan kita mau berkat Abraham berlimpah-limpah. Tapi imannya cuma level 1 yang nggak dapat, saudara. Tapi mesti naik ke level 2. Kita mesti mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ada seorang ateis, dia jalan di gunung. Ya, ateis berarti nggak percaya Tuhan kan ya. Tiba-tiba dia jatuh terprosok. Hanya berhasil megang sebuah dahan pohon. Gelap, nggak kata apa-apa. Dia begitu ketakutan. Dia teriak, Tuhan, saya minta ampun ya. Saya ini orang ateis, Tuhan. Ampun, sekarang saya mau percaya deh kepadamu. Tolong saya. Tuhan dengar, Tuhan baik kan? Tuhan dengar. Oke. Sekarang saya mau tolong kamu. Lepasin tanganmu dari dahan itu. Hah? Lepasin tangan. Tuhan, apakah waras? Bagaimana mungkin saya lepasin tangan ini? Lah, katanya engkau suruh minta aku tolong. Aku mau tolong kamu kan? Lepasin. Saudara, kadang-kadang kita bergumul di titik ini. Kita percaya sama Tuhan, tapi kita belum tentu mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Apalagi, ya, jangan kata gini, kita mau mempercayakan waktu kita nggak sama Tuhan. Kita mau mempercayakan nggak uang kita kepada Tuhan. Dan terakhir kita mau percayakan hidup kita nggak kepada Tuhan. Ya. Hati kita kepada Tuhan. Ya. Ini pergumulan. Tapi nggak apa-apa, saya lemparkan kepada saudara semua. Juga kepada saya. Sudahkah kita ada di level ini belum? Mempercayakan diri kita. Seperti Abraham mempercayakan Tuhan. Ishak diminta, dikasih sama Abraham. Tanpa tanya. Dan level yang ketiga. Ini level yang sulit, saudara. Ya, saya bagikan Kejadian 22. Ini masih nyambung ceritanya ya. Kejadian 22. Ayat yang ke-12. Lalu Allah berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Telah ku ketahui, perhatikan kata ini, telah ku ketahui sekarang, ya, bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, level 3 ini level yang paling sulit, yaitu dipercaya oleh Allah. Yang pertama kita percaya Allah. Allah sanggup menolong. Yang kedua, mempercayakan diri kita kepada Allah. Tapi level yang ketiga, dipercaya Allah. Saudara mau berkatnya Abraham, saya yakin semua amin. Pertanyaannya, Allah bisa percayakan nggak berkat kepada kita? Pertanyaan, percaya Allah kepada kita memberikan berkat itu? Ini level tidak mudah. Mungkin hari ini kita pernah berjanji, Tuhan, kalau saya lolos dari pandemi, saya sembuh Tuhan, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ini enggak. Tuhan, kalau saya nanti sudah dapat pasangan hidup yang baik, ya, yang mencintai saya mau sungguh-sungguh deh ikut Tuhan, ke gereja rajin. Hari ini gimana? Terus, Tuhan kalau saya nanti punya anak, Tuhan kasih anak, saya udah menikah sekian lama gak punya anak. Kalau saya punya anak, saya pasti sungguh-sungguh ikut Tuhan, karena saya tahu dari Tuhan. Punya anak malah ngilang ke gereja. Punya anak malah gak melayani lagi. Ya. Ada seorang jemaat, dia datang kepada pendetanya, tapi bagus dia ngaku nih. Pak pendeta, begini loh Pak, saya ini dulu setia sama Tuhan. Waktu gaji saya masih 2,5 juta, saya setia sama Tuhan. Tapi sekarang kenapa ya, ketika gaji saya jadi 10 juta sebulan,
Saya malah sering bolos ke gereja. Tenang, saya doakan kamu. Didoain. Bapa di surga, kami berdoa untuk anakmu ini, turunkan gajinya ke 2,5 juta lagi, supaya dia setia. Perlu begitu. Ya. Nah, itu saudara. Jadi kita dipercaya Tuhan nggak? Terakhir, ini benar-benar memukul kita. Semoga ini nggak terjadi di dalam hidup kita. Ini Yesus yang ngomong. Yohanes 2. Ayat yang ke-23 dan 24. Perhatikan baik-baik. Dan sementara Yesus di Yerusalem, selama hari raya Paskah, perhatikan ini, banyak orang percaya dalam nama saudara dan saya loh. Percaya dalam namanya. Kenapa percayanya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Ada mujizat, makanya saya percaya. Tetapi, nah ini dia. Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Ya. Tuhan mengenal hati saudara dan saya. Bisa dia percaya kepada kita. Sejak ada firman itu saya doa Tuhan, semoga engkau masih tetap percaya saya gembala mengembalakan umat-Mu Tuhan. Semoga Tuhan masih percaya kepada saya. Pelayanan ini masih dipercayakan. Pelayanan menyampaikan firman, semoga Tuhan masih bisa percaya kepada saya. Saudara jaga kepercayaan. Saudara kalau kerja sudah nggak dipercaya bos, udahlah. Sebentar lagi saudara pasti akan nggak betah di situ. Akan dibuat kepengen keluar. Kalau dikeluarin kan dapat pesangon. Ya lebih baik dibikin nggak betah, gajinya dipotong lah segala macam. Nggak betah dia keluar. Kenapa? Udah nggak percaya bos. Kalau bos pimpinan kita masih percaya, saudara dalam keadaan pandemi pun dibela-belain. Tetap dapat gaji full. Karena dipercaya. Ya. Sama Tuhan juga sama, saudara. Kita percaya Tuhan itu bagus. Percaya Tuhan menolong, itu lebih luar biasa. Mempercayakan diri kepada Tuhan, wow, itu dahsyat. Tetapi dipercaya Tuhan, ini yang jauh lebih dahsyat. Ya. Kenapa Abraham jadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa? Namanya diubah sama Tuhan. Dari Abram menjadi Abraham. Abram artinya Bapak yang mulia, Abraham artinya Bapak banyak bangsa-bangsa. Berarti meningkat. Tuhan bilang begini loh dalam Kejadian 22. Aku bersumpah memberkati engkau berlimpah-limpah. Ya. Aku bersumpah. Tuhan percaya kepada Abraham. Dia bilang, stop, jangan bunuh anak itu. Karena aku tahu, aku percaya engkau tidak segan-segan memberikan Ishak. Saudara, semoga ini yang Tuhan katakan kepada kita semua hari ini. Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang besar. Tuhan mau mempercayakan berkat yang besar buat kita. Biarlah dia percaya kepada kita. Bukan hanya kita mempercayakan diri, tapi dia juga percaya kepada kita. Mari iman kita supaya tetap bertumbuh ya di dalam Tuhan. Biar semoga firman ini membuat kita tidak stop. Di level manapun hari ini saudara dan saya ada. Mari meningkat, ya, naik sampai ke level dipercaya oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang baik, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami mau supaya kami memiliki level 3 daripada iman. Supaya Engkau mempercayakan dirimu kepada kami. Dan kami tahu ketika Engkau percaya kepada kami, maka setiap apa yang ada padamu akan mengikuti. Setiap kebaikan-kebaikan, kebajikan, berkat-berkat apapun, sekalipun kami tidak minta, kami percaya. Tuhan menyediakan buat kami. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Buat firman yang boleh kami dengar. Tanamkan firman itu menjadi benih yang subur, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Setiap kami, firman itu tidak akan pernah sia-sia. Dia akan mengerjakan yang Engkau suruhkan dan perintahkan kepada kami. Terima kasih, berkati umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang umat tebusan-Mu di Pademangan.
Berkati juga Pastor Hengki, Noni, Tuhan, Handri, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ikut melayani di sana. Semoga ya Tuhan, mereka senantiasa memiliki roh yang menyala-nyala, memiliki semangat iman yang bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu, kami serahkan firman-Mu, biar Roh Kudus akan membuat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan haleluya. Amin.